Nah, ini dia penampakannya adiknya Harley Vespa, Harley Davidson tahun 2008 yang semuanya udah dirombak total ya. Kalau sekilas ya memang mirip dengan Harley Davidson, tapi ini adiknya yang 250 cc. Nah, ini kalau kelihatan dilihat dari bodi sendiri udah kelihatan bahwa untuk semuanya udah dirombak total dan hanya mesin saja yang menyisakan. Kemudian untuk bodi, untuk rangka, untuk bodi semuanya kelengkapan dari tangki, ban dan lain semuanya udah dirombak total. Nah, kita nanti akan tanya-tanya kepada si punya. Kita lihat sebentar aja, ini bagian depan kayak gini ini. Nah, bannya juga udah gede, menggunakan ban Unili 500/16. Nah, terus di bagian mesinnya sendiri ini udah kelihatan, ini juga udah diukir untuk tutup mesin kanan kiri. Terus untuk bagian blok mesinnya juga sudah diukir juga. Ini juga sudah diganti menggunakan kulit dan ada gambarnya tengkorak ini, model-model Indian gitulah. Oke, kita langsung tanya-tanya aja dengan Mr. Heri. Oke, ini dia yang punya, Mas Heri 123. Halo bosku. Lagi di channelnya Sigitos Begundal. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, masuk. Nah, kemarin juga punya dia ini Ruby juga, pernah saya mengulasnya ya. Mungkin bisa dilihat di video ini sebelumnya. Saya 11 bulan yang lalu. Harley 30 juta itu ya? Oh, udah laku itu ya? Selamat bosku. Terus dia punya untuk pribadi, ini katanya kan asli dari Papua, ini didatangkan dari Papua ke Jogja. Ini rencananya untuk pemakaian pribadi, tapi nggak tahu ke depannya mungkin atau dijual apa enggak ya. Hobinya dagang ya? Hobinya dagang. Masuk. Oke Mas Heri, bisa dijelaskan soal kendaraan punya jenengan ini. Yang aneh kenapa ini kok ya? suka Ruby sih? Kenapa suka Ruby? Oke. Yang itu dulu, kemarin Ruby lagi. Oh, ini Ruby lagi. Oke. Saya dulu emang penggemar Ruby. Saya punya Ruby dulu sampai ada 5 ya. Saya punya koleksi 5 Ruby. Terus dari hobi itu akhirnya saya jualan juga. Oh. Akhirnya banyak Ruby yang saya ini terakhir kali saya beli Ruby yang injeksi tahun 2018 2000 berapa ya, lupa saya, yang injeksi 2018 kalau nggak salah. Saya beli 3 unit dan itu dibikin custom Electrapolis semua. Dan digunakan juga untuk di Nabire Papua juga itu. 3 unit itu. Tapi ya, itu yang injeksi ya? yang terakhir.
Nah, sekarang satu-satunya tinggal yang ini nih. Kenapa Ruby? Karena mesinnya enak ya. Laki-laki tuh yang suka mesin V-engine dengan budgetnya murah, pengen ala-ala Harley, tapi dengan budget murah dan tentunya ya murah, perawatan pun mudah kan. Inilah solusinya, Ruby V-engine 250 cc udah cukup. Ini tahun 2008. Tahun 2008. Terus kenapa ini semua kan hitungannya di apa ya? Di custom ya? Custom. Jadi ini memang kita ngambil mesin tok. Dari awal ngebangun ini kita cuma ngambil mesin tok, semuanya ini handmade. Oke. Jadi mulai frame kita bikin sendiri. Ini framenya rigid. Jadi yang bagian belakang nggak pakai shock, nggak ada shock belakangnya di sini. Iya. Ini rigid, cuman kita ngandelin per dari joknya aja ini. Kalau ngeper. Oh, Nah, oke. Terus di depannya untuk shock breaker depannya ini model Springer, ala Springer lah ini. Ini dibilang Springer yang modelnya kayak gini. Hitungannya gado-gado ya Mas ya? Ya, ini modelnya sih kayak Harley model-model lama gitu. Model lama, betul. Nah, zaman dulu kan modelnya Springer kayak begini. Terus kalau untuk secara keseluruhan sih saya nggak ngerti tentang model-model orang sukanya ke larinya kemana, ini larinya kemana enggak ya. Tapi banyak orang bilang ini modelnya ke Buber old school gitu. Buber itu berarti Buka bersama? Bukan? buka bersama. Buber itu ban depannya dengan ban depan dan ban belakang itu ukurannya sama. Ukurannya sama. Nah, itu Oke. identik dengan Buber. Dan old school itu ya modelnya simple begini. Jadi Oke, lambat. sekolah tua ya? Sekolah tua di sekolah gitu. Tua di sekolah. Nggak naik kelas gitu. Oke. Oke, kita lihat dari atas dulu Mas. Ya. Ini menggunakan Setir. stang apa ini? Setir ini aftermarket banyak dijual ini dari Tokopedia. Oke. Sebelumnya yang model tinggi, cuman saya rasa sih karena ini bannya besar, kalau yang model agak tinggi ngelengkung ke atas itu kurang enak, handlingnya kurang enak karena menanggung beban besar. Jadi saya lebih suka ke yang model begini supaya dia lebih enak untuk handling depannya. Dan spion juga ini aftermarket banyak dijual model kayak begini. Untuk di sini di sebelah kiri ini ada handle untuk kopling. Ini krom-kroman belinya? Ya, atau ini kita krom sendiri. Oh, krom sendiri. Terus holder ini aftermarket juga banyak dijual untuk lampu sen kanan kiri. Oke. Ini juga kita krom sendiri. Ini krom sendiri nih. Krom sendiri nih. Ini ada lampu sen di ujungnya. Lampu sennya ya di samping sini ya. Ya, terus Ini nyampar-nyampar semplang nggak ada ratingnya ya? iya, ini kabel-kabel semua masuk dalam setirnya. Oke, jadi kelihatan rapi ya. Masuk dalam setir dan masuk juga di dalam frame. Oke. Jadi nggak ada kabel yang berantakan di luar. Oke, lah ini yang kurang rapi ya sebenarnya ya. Kalau Ini rapi lagi ini itu- belum sempat kita ganti karena motor ini waktu itu banyak dongkrok nggak pernah dipakai, jadi ini sudah kayak tua banget, belum sempat kita ganti. Kemarin saya baru ganti ini. Ganti Sebelumnya yang model headlampnya, apa? Oh, headlamp. headlampnya kemarin yang model bulat. Oke. Cuman karena saya ganti setir yang model lurus, kayaknya sih lebih cocok pakai yang ininya agak ngotak gini. Ini di aftermarket pun banyak dan lampunya lebih agar dia lebih hemat baterai, saya ganti ke lampu LED. Oke. Nah, jadi ini lampunya pakai LED. Terang nggak Mas? Terang. Kalau malam terang ya? Malam terang, bisa lihat ke depan lebih bagus. Oke, terus ini juga di bawah juga. Nah, ada ini lampunya rating. LED juga. Ini untuk lampu Oh, bukan rating sen. ya? Lampu sen. Ratingnya. Sen. Ayo rating sen. Iya. Oke, terus ini kabelnya masuk Masuk ke ini sini nanti masuknya nggak ke frame. terlalu kelihatan. Langsung masuk ke frame. Ke frame lah. Turun ke bawah ini kita pakai cakram ini yang satu piston. Kita bikinin yang model cakram, terus tromolnya juga ini kita custom, tromol custom yang banyak sih dijual juga aftermarket. Oke. Terus ban ini kita pakai ukuran ring 16. Ring 16 ya. Besarnya ini ukurannya 500 ya. 500 Gede ring banget loh 16. ini. Iya. Berat nggak sih Mas? Mereknya Unili. Lumayan harganya. Unili.
gede banget ini. Ya, dengan velg depannya menggunakan ukuran 250 per 16. Oke. Ini ban depan dan belakang sama ukurannya. Ya? Kita lihat di bagian tangki ini. Nah, ini Tangki. Tangkinya kayak gini nih gimana? Iya. Finishing terakhir saya minta finishingnya lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya motifnya ini ala-ala Papua semua. Dari mulai motif di dari sini. asal ya? Oke, dari sana karena memang saya lahir besar di Papua kan. Jadi harus Harus identitas. identik Papua. Oke. Ini motifnya Papua. Jadi ini sebenarnya ini ekor cendrawasih dan di dalam ini kayak 3 layer. Ada kayak sarang lebah, sarang tawon di dalamnya. Tak kira Kelihatan. Ya, Di dalam ini. Jadi ada 3 layer. Ada motif corak tetap motif-motif Papuanya. Nggak waton gitu ya? Jadi ada motifnya kayak gini. Ada motifnya, jadi ada artinya. Yang ini cendrawasih. Ya. Ini apa? Bulu Ya, ini belakang ya? ini Terus kayak, yang ini? ini sama kayak motif-motif ala-ala Papua semua. Oh gitu ya. Sampai di joknya ini. Nah ini joknya sendiri udah ganti Ya. kulit. Ini motifnya suku Asmat. Oh suku Mirip Asmat. ke motif-motif ukiran Asmat. Seperti gini. Sampai ke Gambarnya anu ya, apa jenenge? ya orang gitu ya. Orang ya. Kayak model kepala India. suku gitu. Oh tengkorak ini. Ya. Ini asli kulit dan memang di grafir bener. Oh. Ini sampai di spakbornya. Jadi lurus ini semuanya motif Nah. Papua. Nah, ini kelihatan banget kali ini 3 dimensinya kan. Iya. Kelihatan ya. Nah. Oke. Ini Nggak dari- sampai di situ yuk. Nanti kita sebelah sini nanti ya mungkin. Oh. Oke. Di sebelah sini juga ada. Ini di untuk mesin. Ukir-ukiran di bagian mesin loh. Oke. Nggak hanya. Di bagian mesin ini yang spesial banget di sini. Ini saya tulis di sini Papeda. Apa itu Pak? Ini semua full grafir. Jadi dari mesin dari bawah sampai ke atas ini full motif Papua semua. Di sini saya tulis Papeda. Nah, kalau papeda itu Papeda artinya itu sebenarnya makanan Makanan khas. kan ya? Nah, makanan khas dari Papua. Cuman ini saya lebih plesetkan atau larikan ke singkatan Papua Penuh Damai. apa? Oke, mantap. Ternyata jiwa anunya Ya. itu kebangsaannya itu Wah, ya. luar biasa ya. Papua Penuh Iya, Damai. iya. Oke. Terus Karena yang memang sini? Papua kan banyak terjadi perang suku gitu di sana. Oh. Jadi saya maunya Papua itu damai-damai terus. Oke. Oke, ini semua Mantap. semua full grafir Papua. Dan ini di sini kelihatan banget model Nah, asmatnya gitu. Kelihatan banget ini. Dan di sini juga ada tulisannya Papua. Nah, ini juga ada. Ini gimana ini? Dicopot terus ukir sendiri gitu? Diukir sendiri nih. Pesan gitu ya? Ya, kita tahu jadi kan. Oh. Cuman kita minta tolong di grafir, diukir motifnya motif Papua, mereka yang kerja. Oke. Berapa lama ini Mas? Ini untuk kayak total gini aja? pengerjaan ini motor ini dikerjakan 2016, selesainya 2017. 2000 setahun ya? Iya. Setahun karena anggaran, Pak. Enggak. Masih mikir anggaran juga Iya, ya? Udah mikirin punya 5 anggaran, itu. ya. Aduh, bosku. Hancur. Oke. Ini untuk knalpot sudah mesin tadi ya berarti ya. Kita lanjut ke knalpot ya. Knalpot ini untuk bagian depannya, untuk engine depan, dia larinya ke bawah. Ini sama ke pipa bawahnya. Cuman ini dia tidak lari langsung ke atas karena kita pakai di bawah ini ada mesin untuk mengatur volume knalpotnya. Volume suara ya? Volume suara. Oke. Jadi ini ada cerita. Ini dulu saya sering keluar malam. Saya takut kalau pulang malam Diprotes tetangga ya? ketahuan istri saya kalau Oh. pulangnya malam. Biasa disuruh pulang pagi masalahnya. Kan saya nggak enak, jadi kalau pulang malam harus dikecilin volume motornya biar nggak ketahuan kalau saya pulang gitu. Oh ya bener. Ngulin nakal mesti gitu. Jadi harus dikecilin volumenya. Jadi ini bisa suara sampai suara standar, nggak ada suara banget, dan suaranya ngebass seperti sekarang ini. Oh. Cuman sayangnya
Ini karena berhubung udah lama nggak saya pakai, remote-nya rusak. Oh, ada remote-nya. Jadi pengaturannya pakai remote. Wih, yang Koneknya. bener. Pengaturan apa itu? Pengaturan volume suara? knalpotnya. Kok bisa? Jadi nanti dia bisa, mungkin ada kayak katupnya ya, membuka menutup gitu ya. Oh. Nah, saya nggak ngerti juga waktu masang itu gimana. Yang penting jadi bisa pakai remote itu ya. Dulu bisa pakai remote ini. Cuman remote-nya ini kendalanya, motor ini sekitar 2 tahunan nggak saya pakai karena untuk pajangan di toko aja waktu itu. Saya bikin. Dulu masih berfungsi. Jadi ya ini mesinnya untuk apa namanya? Tapi mengatur volumenya. Tapi kok cuma satu, Mas? Iya. Cuma ini ya? Cuma yang atas satu. enggak? Makanya ini sebenarnya pipanya masuknya ke sini. Ini ada pipa masuknya. Jadi yang atas ini nggak langsung keluar ke yang bagian mesin belakang, tetap masuk ke satu ini. Satu pipa di bawahnya. Tetap nyambung saja di satu. Ini cuman variasi aja. Oh, alah. Jadi Wah, masuknya ke sini. tertipu ini. Ah. Ternyata satu. Ya, Satu ya, aja. Ya. Cuman suaranya tetap diupayakan bagus. Ini kalau buatnya. Kayak gini aja buat nipu orang bisa loh ini. Ini kalau ada Pak Polisi dikasih suara kecil. Nanti Pak, kalau sudah Pak jauh dari Pak Polisi, baru kita blayer, Pak Polisinya baru emosi dengan kita. Walah, hapus ini. Jadi yang ini nggak fungsi, ini cuma variasi. Jadi yang fungsi cuma bawah ini. Iya. Makanya kalau iya. Terus untuk bagian sini apa Mas ini? Oke. Ini bagian sini nih electrical box-nya. Jadi semua CDI ya semuanya ada di sinilah pokoknya. Oh, Kemudian, kelistrikan ya. Ya, Semuanya di di sini aki. ya. Dia nyambung dengan aki di bawahnya. Nah, ini. Akinya di sini. Oke. Lampu sennya di sini. Lampu sennya di belakang. sini. Ya, ini kecil banget, sama kayak yang di bagian Depan. depan ini. Ini gur sak uplik loh. Iya. Sak jempol. LED itu. Oh, LED ya. Oke. Oh iya nih. Terus Ini juga ada pernya. pernya, Pernya kayak gini nih. Jadi ya mentul-mentul. Di bagian sini nggak ada. Jadi tumpuan pada jok. pada jok. Ah. Oke, ini ada Oke. sisi bar. Oh. Namanya sisi bar. Banyak Banyak sih yang model kayak begini di chopper-chopper itu banyak sekali modelnya. Kemudian ada lampu stop, stop. lampu belakangnya. Ini lampu stop dan lampu belakangnya. Tapi biasanya ini cuma untuk variasi ya Mas? Atau untuk stabilizer juga sih? Ini untuk pegangan spakbornya. Terus biasanya sih untuk ngikat barang juga kalau kita pakai Oke. tas-tas. Bawa barang ya? Kalau touring jarak jauh itu. Terus untuk sandaran kalau ada yang mau duduk. Nah, nangkene kuntilanak Mas. Ya. Medeni yo. Untuk plat nomornya kita taruh di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Nah, ini. Terus Tapi ini loh, saya mau ngasih lihat yang di belakang ini juga udah di sistem pengereman udah menggunakan pakai cakram, juga, ya. Satu piston, cakram, dan tromolnya kita pakai Tiger. Tiger. Ya. Oke. custom. Jadi Kita ke bagian samping sini. di sini rantainya kita pakai yang 5210 bawaan Ruby. Oh, Itu bawaannya sama Ruby ya? sama dengan Tiger. Jadi kita langsung pasangin gearnya gear Tiger sekalian. Kita pakai dudukan plat nomornya di sini dan ada Ini ada tas. tasnya di sini, ini asli kulit Iya, dan kulit ini udah. kemudian digrafir cendrawasih. Oh, Kembali berarti lagi ke ini Papua konsep lagi. Papua ya Mas ya? Iya, full Papua ini. Nah, Nah, ini asli kulit keras banget ya. oh. Ini kulit apa Mas? Itu saya belum tanya ya kemarin. Bukan anu ya, kulit tergiling poluak gitu. Kurang tahu. Dia tebel banget ya. Ini kunci kontaknya di sini. Nah, kunci kotak di sini. Ya. Terus ini sebenarnya variasi. Iya, ini. variasi untuk nutupin Kanan dia. kiri. Jadi biar agar kelihatan penuh. lubang. Biar agar penuh. Terus di sini juga ada tulisannya juga di sini. Itu yang bikin kemarin. Bengkelnya. Industries. AK Industries. Iya. Apa ini? Yang bikin customnya. Oke. Ini bikin di Jakarta. mana? Oh, di Jakarta. Oh, kirain di Papua. Dari Jakarta dibawa ke Papua, dibawa ke Jogja. Oh. Perjalananmu panjang, Nak. Oke, di sini juga sama ini. Full grafir. Full diukir ya. Terus ini tuas untuk Nah, ini tuasnya juga. persenalannya, giginya. Ini
beli aftermarket juga, Mas? Enggak, itu bikin sendiri, ngerakit sendiri. Oh, bikin sendiri ini nih? Iya, itu bikin sendiri. Kita on kan dulu. Aduh. Kita starter coba. Woi, gimana suaranya? Udah kayak Harley belum? Tulis di kolom komentar. Nah, ini suaranya kayak gini nih. Jadi yang berfungsi cuma ini toh. Yang ini cuma variasi, dari udah kelihatan yang sini hitam banget. Terus yang di atasnya ini masih cuma kotor kok, ini kena debu. Coba kita gas sedikit-sedikit. Wih, ini mesinnya masih standar ya, Mas? Masih standar ini, belum diapa-apain. Nyari kontaknya. Mantap sekali, Mas Heri. Tapi ya ini tadi ya, apa namanya, kalau untuk enaknya untuk jalan jauh. Jadi kalau untuk jalan jarak pendek itu ya antep. Tapi kalau pas kita mau belok itu ya untuk porsinya kayak model-model motor Jepang itu nggak bisa mentok untuk belok. Jadi hanya beberapa, mentok seginilah. Jadi butuh waktu atau butuh tempat untuk yang lebih luas agar bisa belok. Mantap. Terus yang kedua di bagian persneleng memang agak berat ya, tapi yuk nggak tahu juga sih kayak apa, biasanya berat atau enggak. Mungkin ya tergantung dari, mungkin bisa dibeneri lagi kali ya. Tapi ya semua tergantung selera. Terus ini persneleng juga. Oh iya. Terus ini kopling juga enak, tapi terlalu panjang, tinggal di setel aja. Mantep Mas Heri. Ini dulu kisaran katanya sih untuk membuat seperti ini, semua seperti ini, bikin di Jakarta, dari Papua dibawa ke Jakarta. Untuk total keseluruhan seperti ini menghabiskan dana kurang lebih 70 juta ya Mas ya, kurang lebih 70 juta. Dan ini rencananya akan dilelang dari harga 1 juta Mas. Baru dipanah aku ya. Nggak tahu ini, nanti tanya Mas Heri rencana ini mau dijual apa enggak. Tapi mantap.